Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu dari saya. Saya ingin mengajak bunda-bunda untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana bunda-bunda? Siap untuk mengikuti materi yang saya sampaikan? Materi kita kali ini yaitu kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar ataupun di sekolah. Bunda-bunda yang hebat, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kebersyukuran, mari kita sama-sama menggerakkan tangan kita untuk melakukan gerakan P2K2S. Ayo bunda-bunda, kita mulai. Yo, yang ada panda di belakang silakan ikuti saya. 1, 2, 3. Pengasuhan, penuh kesadaran, dan kasih sayang. Oke, sekali lagi bunda-bunda. Pengasuhan, penuh kesadaran, dan kasih sayang. Hebat bunda-bunda, super hebat. Nah, di sini saya mau tanya ke bunda-bunda, apa itu kebersyukuran kita? Kalau kita mengingat tentang bersyukur, betapa banyak syukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya bunda-bunda, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersyukur bisa bangun pagi dengan cepat, bisa memasak untuk suami, bersyukur untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Dan bunda-bunda sekalian bisa mempraktekannya dengan penuh kesadaran. Ayo bunda-bunda, siapa yang tahu arti dan makna kebersyukuran itu? Ada yang belum tahu, kan? Sudah kita laksanakan setiap hari kebersyukuran itu. Oke, saya jawab. Kebersyukuran itu adalah kegembiraan dan rasa terima kasih yang ada dalam diri kita. Contoh yang kecil saja ya bunda. Misalnya kita bersyukur, Alhamdulillah setiap hari saya bisa memasak untuk suami saya. Contoh yang kecil lagi, apa itu bunda? Alhamdulillah anak saya sudah tumbuh dengan sehat. Nah, itu rasa bersyukur kita. Bersyukur bisa juga dilakukan dalam keadaan sadar, dalam keadaan mempunyai pilihan, sadar bahwa kita mempunyai pilihan. Bersyukur bisa dilakukan dalam keheningan, dalam tindakan yang positif ya bunda-bunda. Misalnya kita bersyukur kepada Allah ketika kita dengan sengaja membuka perhatian kita pada hal-hal yang kita syukuri. Kita dapat melihat kesulitan yang kita hadapi, orang tua, dan kesulitan yang dihadapi anak kita di dalam cahaya yang lebih terang lagi, untuk memanfaatkan kebersyukuran itu. Kalau bunda-bunda ingin mempraktekkan kebersyukuran itu, silakan dicoba bunda dengan cara-cara yang lebih ringan, lebih rileks, lebih santai, yang tidak memaksakan bunda-bunda. Kebersyukuran bisa dilakukan dengan duduk sejenak, melakukan pernapasan, menikmati udara yang keluar dari sebagian tubuh kita. Kita
dan kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Itu Bunda bisa lakukan di rumah bersama suami, bersama anak-anak. Nah, kalau di rumah Bunda-bunda, kita bisa melakukan kebersyukuran itu dengan mengajak anak-anak, mengajak suami atau keluarga atau saudara yang lain untuk melakukan kebersyukuran, yaitu membuat pohon kebersyukuran. Contohnya Bunda, contoh yang kecil saja ya Bunda, kita membuat pohon kebersyukuran, kita buat dari kertas APE bahan bekas atau kardus yang ada di sekitar rumah kita. Kita membuat pohon kebersyukuran dengan mengajak anak-anak, suami atau saudara kita dengan menempel rasa syukur kita setiap hari. Sehingga pohon itu menjadi lebat, daunnya semakin lebat. Kalau Bunda-bunda ingin mengubah ke rasa kebersyukuran kita ke hal-hal yang lain, Bunda-bunda boleh melakukan toples kebersyukuran, membuat toples yang lebih besar dengan mengajak keluarga membacakan rasa kebersyukuran itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan dilakukan rasa kebersyukuran itu. Contoh yang kecil Bunda, kita membuat pohon kebersyukuran itu untuk mengajak anak-anak, suami, saudara kita akan kehidupan ini yang lebih menyenangkan lagi. Misalnya anak-anak kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah hari ini saya bisa menulis. Kemudian kita ajak anak kita tempel di pohon kebersyukuran itu. Misalnya dibuat daun dengan tulisan dari suami kita, alhamdulillah saya bisa mengajak istri saya dan anak-anak jalan. Nah, itu selanjutnya hari-hari berikutnya kita ajak keluarga kita, suami kita, anak-anak kita untuk membuat pohon kebersyukuran. Selanjutnya, Bunda-bunda, kebersyukuran itu harus kita lakukan dengan pernapasan penuh kesadaran. Apa itu pernapasan dengan penuh kesadaran Bunda-bunda? Ada yang tahu? Ayo. Pernapasan penuh kesadaran, misal saat pertama kali kita mempraktik pernapasan penuh kesadaran, kita cenderung memperhatikan napas selama beberapa detik dan sangat wajar jika kehilangan fokus. Misalnya waktu kita melakukan praktik itu Bunda-bunda lagi banyak pikiran, lagi dipanggil suami, lagi dipanggil anak. Jadi menjadikan kita tidak konsentrasi lagi melaksanakan praktik kebersyukuran ini. Nah, saat kita melakukan praktik kebersyukuran ini, kita boleh atur napas kita dengan rileks, duduk dengan santai, sehingga kita melakukan pernapasan ini menjadi lebih baik lagi. Inti dari teknik ini adalah Bunda-bunda dengan melakukan proses kebersyukuran melalui pernapasan penuh kesadaran ini, kita harus memperhatikan proses tanpa terjebak dalam konten tentang apa yang kita pikirkan. Kita harus belajar mengolah perasaan kita dengan bergerak melalui 3 fase. Apa itu 3 fase Bunda-bunda? 3 fase yang harus kita lakukan. Berkomitmen untuk melakukan dan berlatih memperhatikan napas kita dan mengingatkan apa yang sedang kita perhatikan.
Yang ketiga, memfokuskan kembali dan kembali berarti saat kita terganggu. Maksudnya di sini kita harus lebih rileks lagi bunda-bunda. Dengan 3 fase yang harus kita lakukan tadi, kita harus dalam keadaan konsentrasi yang penuh, pikiran tidak kacau, hati kita tidak galau, dan harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan kebersyukuran melalui pernapasan penuh kesadaran ini. Bunda-bunda yang hebat, halo, semuanya ngantuk ya? Oke, jelas apa yang saya bicarakan tadi bunda-bunda? Bunda-bunda jangan takut, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing pendapat. Jika ada kekurangan dari saya, bunda-bunda boleh bertanya tentang apa yang saya sampaikan, atau ada bunda-bunda yang belum mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, setelah kita lakukan hal-hal dalam kebersyukuran ini, kita selanjutnya mengamati kejadian yang sederhana atau pengamatan penuh kesadaran. Bunda-bunda tahu apa yang dimaksud dengan pengamatan penuh kesadaran? Begini bunda, dengan pengamatan penuh kesadaran, kita sadar akan sesungguhnya kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Pada saat kita melihat sesuatu benda atau objek yang ada di luar rumah, yang ada di sekolah atau di perjalanan atau di mana yang bunda-bunda yang pandai-pandai lihat dengan sesama, yang akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Nah, bunda-bunda boleh melakukannya. Bunda-bunda boleh melakukan latihan penglihatan penuh kesadaran. Misalnya, apa bunda-bunda yang hebat bisa mencontohkannya? Nah, sekarang kita bersama-sama melaksanakan pelatihan penuh kesadaran. Misalnya bangun pagi, bunda-bunda langsung keluar rumah, langsung melakukan gerakan secara otodidak, melihat keluar ada pohon pisang, ada pohon rambutan. Di situ kita boleh mengamati, kita boleh melihat sesama dengan penuh keyakinan. Mata bunda boleh ditutup. Nah, di sana kita boleh mengamati sebuah atau sesuatu yang membuat perasaan kita menjadi tenang dengan bersyukur. Misalnya kita mengamati pohon pisang. Kenapa sih pohon pisang daunnya hijau semua? Misalnya kenapa pohon pisang buahnya ada yang kecil, ada yang besar? Misalnya kenapa pohon rambutan banyak dahannya? Nah, di sana kita lakukan pengamatan penuh kesadaran. Itu contoh yang kecil bunda-bunda. Pengamatan yang kita lakukan dengan penuh kesadaran boleh kita lakukan setiap hari. Gerakannya apapun yang terlihat, apa yang ada di langit, boleh kita amati dengan penuh kesadaran. Ya bunda-bunda dan panda-panda sekalian,
Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang materi kebersyukuran P2K2S ini. Kalau ada yang kurang jelas, bunda-bunda boleh sharing, boleh bertanya, boleh WA ke saya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam P2K2S. Pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Tepuk tangan untuk bunda-bunda yang hebat.